gitu. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi, ada cerita. Suasananya dingin, asik. Beta lagi ketemu dengan Kena Kumis. Kena Kumis ini beliau tadi habis olahraga pagi. Saya kontak beliau dan dia bilang saya lagi di Taman Suropati. Sudah akhirnya beta datang. Ini keadaannya begini, hancur katanya ya. Keadaan hancur. Hancur ya? Kenapa dibilang hancur sih? Kan Kena habis olahraga. Keadaan. Karena keadaan, mungkin karena Kena lihat cewek-cewek cantik begitu. Iya, galau. Tapi taman ini rame ya. Taman ini rame. Taman ini cocok untuk orang-orang yang ya olahraga pagi, terus sore. Apalagi yang lagi punya pacar ya. Ya benar. Punya pacar itu. Tapi teman-teman beta datang, kayaknya ini makan bakso ya tadi ya. Saya makan bakso. Bakso. Tapi bakso tadi itu. Bakso muir. Bakso muir teman-teman. Kau arti bakso boir itu. Jangan boir lah. Kayak ni wow no beda. Oh. Maksudnya bakso dan ni wow no beda. Zaman lo katalah. Entah mungkin dan zaman lo te mungkin boir te. Makanya ania ucu ini kuar. Ini kubu no. Wan sisi te. Gila aku suka naik ke Fangan teman-teman ini sekitaran. Tahingan barangnya juga tuh maksudnya boy menawan. Siu deh Fangan. Saya minta boy juga menat. Biar sehat-sehat loh. Sumbiang na terus. Sumbiang terus tak boy saya nual. Jadi teman-teman tadi kita baru berbincang-bincang itu pakai bahasa Sangsakerta dari kampungnya Kena ini. Jadi kalau Kena ini bahasanya yang tadi bahasa The Mother Island atau bahasa Seram ya. Bahasa ibu dari Pulau Ibu. Weekend ini memang harus dimanfaatkan untuk ngumpul, ngopi-ngopi di taman. Jangan kita di dalam kamar terus. Jalan-jalan lah ya, refreshing keluar gitu. Refreshing ya. Keluar. Kalau orang yang makanya dari tadi saya perhatikan taman ini kan yang lebih banyak didominasi itu orang yang sudah berumah tangga. Orang yang sudah berumah tangga dan orang-orang yang kerja atau aktivitas kerja. Ya, kayak ini di sana kayak di sana ini. Ini kan yang di sana ini kan rumah tangga dengan anak-anaknya ya. Jadi mereka ya sudahlah kita daripada mumet selama 6 hari itu 6 kerja hari ya kerja full. 1 hari weekend dipakai untuk liburan ya. Ya Sabtu Minggu jalan-jalan lah begitu. Dan itu perlu ya. Weekend itu perlu untuk merefresh kembali pikiran-pikiran atau urat-urat yang lagi mumit toh. Urat yang tadinya harus lurus di bengkok. Kenapa begitu ya? Karena persoalan ini toh. Tuntutan hidup dan kehidupan. Gitu. Jadi teman-teman kalau hidup kita ini tidak ditata itu nanti urat kita jadi bengkok ya. Dia melengkung kiri kanan. Akhirnya darah nggak lancar dong. Darah nggak lancar. Aliran darah nggak lancar. Pada akhirnya kejepit. Saraf kejepit. Itu ujungnya di situ. Ujungnya nanti saraf kejepit karena jarang gerak, pikiran banyak, darah naik, kusuk, urat kan. Karena nggak lurus tadi. Makanya aliran darah tadi itu nggak lancar. Pada akhirnya dapatlah penyakit apa tadi yang saya bilang tadi? Saraf kejepit tadi. Nah itu cukup berbahaya buat kesehatan ya. Nah betul, buat kesehatan. Jadi kalau teman-teman kalau mau sehat hati-hati kalau nggak olahraga, nggak manfaatkan weekend buat istirahatkan diri atau ya segar-segaran lah kayak begini ya. Gitu. Karena itu penting. Apalagi masih muda gitu ya.
Ya benar. Masih muda, kalau uratnya udah bengkok itu bahaya. Oh, itu bahaya. Berarti ada yang salah di kepala. Ada yang salah di wilayah kepala. Di wilayah kepala. Kenapa kepala harus? Karena semua persoalan kan ditampungnya di situ. Dia sebagai penampungan berbagai macam persoalan. Iya, bukan di hati. Bukan di hati. Bukan. Hati hanya sebagai apa? Penyaring aja. Penyaring dan penampung aspirasi. Penampung aspirasi. Tapi diolah di kepala tadi. Di kepala. Ya. Berarti kapasitas hati itu agak sedikit ya. Ya, hati dia kalau soal masalah itu dia hanya sedikit aja. Fungsinya hati fungsinya itu sedikit. Bagaimana agar supaya dia meminimalisir semua persoalan yang ada di kepala. Oh, jadi, netralisir. Ya, mengambil sebagai berbagai macam keputusan mesti harus disertai dengan hati. Kalau tanpa hati ya nggak bisa. Semua akan jadi kacau. Tambah balau lagi. Ya. Jadi hati itu penting untuk meminimalisir semua persoalan yang ada di. Yang tadinya tidak berat bisa dipakai hati, agak ringan. Tadi perasaan tadi itu. Rasa. Ya, dia merasa. Kena jam berapa tadi ke sini? Saya tadi itu sekitar jam 6 pagi. Berangkat dari rumah itu jam 5. Jalan 5, kaki itu? Jalan kaki dong. Namanya kan olahraga. Oh iya. Kan nanti kalau udah balik ini bisa jalan kaki lagi. Iya, harus naik motor ya. Harus naik motor. Iya. Udah ada yang jemput? Ada. Iya. Maitua yang jemput. Bawa mobil ke motor. Yang jelas ini yang mana ini? Dia biasa pakai beca kan. Beca. Ya, emang masih bisa kah? Bisa. Kita olahraga dulu, tunggu nanti baru kita arahin tuh. Saya mau balik, jemput dulu. Gitulah. Nah itulah manfaat daripada kita punya pasangan tuh, pengertian dan baik hati. Yang pakai hati tadi. Yang pakai hati tadi tuh. Kalau nggak pakai hati dia pakai kepala doang. Oh gimana? Itu ribet. Ribet ya. Ribet itu. Kalau pakai kepala doang itu ribet. Pada akhirnya nanti jadi batu. Jadi batu. Jadi kepala batu ya. Nah, dia masuk di batu tadi. Dugaan batu tadi ya. Oh, masuk di daging tadi itu. Oh, masuk di situ. Nah, daging boi tadi itu. Oke. Jadi ini rata-rata teman-teman yang di sini nih pasangan-pasangan muda ya. Ya. Yang anak satu. Masih muda. Masih baru nikah. Iya. Oke. Baru nikah ini paling yang nikah baru setahun 2 tahun. Yang masih dihadapkan dengan berbagai persoalan. Oke. Ya. Masalah masih banyak itu. Banyak. Jadi nikah pertama itu biasa dari 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu masih banyak dihadapkan dengan masalah. Cobaan itu banyak. Nanti kalau sudah 4-5 tahun ke sana agak sedikit tenang begitu. Karena sudah melewati likah-liku kehidupan ya. Oke. Biasanya kalau sini bilang aliran. Di sini. Kenai? Dekat mana rawi kan datang di Subobak kan itu. Kenai dia cuma tinggal mau di jarum mau bawa suntik boy itu lah mata orang. Teman-teman ya semoga weekend kawan-kawan dan keluarga ini berjalan dengan lancar, terutama pasangan-pasangan muda ya. Ya benar. Agar tidak menimbulkan masalah baru ya di dalam rumah itu. Apalagi kalau tangga itu kan masih apa? Kalau tangga itu kalau dibuat dari apa kayu yang muda itu kan gampang rapuh itu. Ya benar. Oke. Lalu hari Minggu, Kena kalau di kampung Kena hari Minggu ini ngapain? Di mana? Di Sera. Saya memang sudah sejak lama nggak balik di kampung. Tapi waktu di kampung, kan hari-hari Sabtu Minggu kan libur tuh. Ya dulu waktu di kampung itu aktivitas di kampung ini kan monoton aja. Monoton atau maraton? Monoton. Monoton itu kan aktivitas yang serupa dan berulang-ulang. Dilakukan aktivitas yang serupa dan dilakukan berulang-ulang dan gak naik pangkat lagi. Gak naik pangkat. Karena memang kehidupan kita masyarakat di sana itu memang ya cuma 2, kalau nggak melaut ya berkebun, gitu loh. Jadi nggak pakai hari libur hari ini nggak ada.
hari weekend itu kata anak-anak Jakarta tuh, orang-orang zaman sekarang modern yang weekend ini, yang ada kata weekend ini ya, yang biasa dipakai sama Pak Ganjar tuh ya, lari-lari pagi tuh. Jadi weekend itu nggak ada di sana ya? Nggak ada, karena memang olahraganya ke laut dan berkebun ya, begitu. Jadi dua aktivitas itu yang kemudian dilakukan oleh kita sebagai masyarakat yang tinggal di pelosok. Pelosok pesisir gitu loh. Makanya kita di sana itu sehat-sehat, tinggal di kampung itu sehat. Urat enggak ini ya? Enggak, karena kita jauh dari berbagai persoalan yang kemudian terjadi di bangsa ini. Kita tapi jauh kalau itu kan kalau di kampung, kalau di Bulai itu bagaimana? Di Bula Itu sudah masuk, misalnya di kabupaten begitu. ya di kota kabupaten begitu kan pasti sudah terpengaruh. Olahraga udah jarang. Di Bula kalau waktu masih saya di sana, aktivitas olahraga yang kemudian dilakukan oleh masyarakat setempat atau warga setempat itu nggak ada. Mungkin ada ya, ada tapi hitungan jari lah. Mungkin orang-orang yang Kali-kali binongko aja. ya biasanya yang dilakukan itu biasanya teman-teman atau saudara-saudara yang kayak mau tes anggota polisi begitu, tentara, begitu. Baru lari-lari. Nah, baru mereka lari-lari. Tapi kalau warga biasa mah, Warga biasa itu udah yang mau hidup seperti di kota lah ya. ya. Seperti di taman-taman Suropati sini dan sekitarnya ya. Oke. Makanya banyak yang sakit kan. Masyarakat di wilayah kabupaten itu kan banyak yang sakit. Iya. Mulai dari pemerintahnya juga sakit sampai ke masyarakat semua sakit. Berarti nggak ada orang sehat. Jarang. Di SBT itu orang sehat itu mungkin anak-anak kritis ya. Yang kritis. Ya. Itu mungkin mereka yang sehat. Yang mau berjuang untuk negerinya, untuk perbaikan kehidupan masyarakatnya yang sehat. Ya benar. Tapi kalau yang diam-diam baik gitu ya, yang tumpul, yang awalnya kritis tapi pada akhirnya dia berubah menjadi tumpul itu, biasanya suka sakit. Itu orang-orang sakit. Itu orang sakit. Dia biasa kalau belum dapat jabatan itu biasa dikritis. Dia sehat. Sehat. Ya. Iya. Tapi ketika sudah mendapatkan satu kedudukan jabatan begitu, itu dia tiba-tiba jadi tumpul, dia sakit begitu. Cara obatnya gimana biar dia sehat walafiat lagi? Jadi mereka itu nggak pakai diobati, dimiskinkan aja. Langsung, yang model langsung begitu, sehat lagi. Model-model begitu nggak ada obatnya. Karena biar segala obat masuk juga nggak akan sembuh-sembuh. Oh gitu. Nggak bisa. Tinggal tunggu aja lah, datang mati aja. Gitu ya. Makanya cepat tua, perut makin gede. Perut makin gede. Iya ya. Gitu. Tadinya dia kritis itu enak dilihat. Itu yang menjadi persoalan Kakare. Jadi berarti weekend itu nggak berlaku itu kalau begitu ya? Di sana kayak program untuk jalan pagi itu kan tidak dilakukan. Misalnya kayak mengajak masyarakat untuk hidup sehat begitu. Tapi itu kan nanti program dari pemerintah begitu melalui dinas sosial kan. Dinas kesehatan lah. Dinas kesehatan. Dinas kesehatan buatlah sebuah program yang memang itu melibatkan masyarakat supaya hidup sehat begitu. Supaya masyarakat itu jangan sampai karena mereka stres karena dengan persoalan menghadapi persoalan hidup tuh, apalagi perputaran ekonomi di SBT itu kan, apalagi dijuluki kabupaten kota mati ya. Ya, kota mati dan miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Gitu. Sudah miskin ekstrim, sakit lagi, woy. Sakit warganya ya. Kalian sakit. Tapi kalau masyarakat yang di kampung itu kan nggak sakit, mereka sehat karena aktivitas itu yang persoalan Kakare. Jadi mereka sehat di kampung ini, di kampung kan mereka sehat.
ketika masuk di kabupaten itu sudah sakit, masuk mencari penyakit. Jadi Mencari penyakit di kabupaten. cara untuk mau sakit itu ya pergi ke Ke kabupaten. kabupaten. Cari penyakit aja, masuk kabupaten cari penyakit. Namanya kan kota mati. Iya, iya, nggak ada aktivitas. Aktivitas ada, tapi mungkin yang dilakukan mungkin sama pemerintahnya ya, kayak jalan-jalan begitu, libur-liburan begitu. Padahal kalau program kayak begitu juga kan itu juga mengajak masyarakat untuk hidup bersama, Ya. kumpul bersama, dialog, ngobrol lah ya, Ya, diskusi-diskusi, silaturahmi. Itu malah bagus sebenarnya ya. Ya. Tapi kan kalau di Jakarta ini kan di taman kayak begini nih kena. Kalau di sana pakai apa? Di pantai. Di sana itu di kabupaten ya. Kabupaten itu 2 tempat yang kemudian dijadikan sebagai tempat wisata ya, tempat berlibur begitu bagi warga. Satu itu di Gumamai Beach ya. Iya. Gumamai Beach dengan Pantai Rolex. Oke. Nah, 2 tempat itu sebetulnya bagus. Apalagi kan pesisir tuh. Ya. Nah, cuman cara pengelolaan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah setempat itu kurang baik. Gitu. Jadi kayak nggak punya daya tarik begitu. Kira-kira apa sih dibuat di tempat itu, tempat wisata itu, sehingga kemudian menarik masyarakat ataupun di luar daripada kabupaten itu berkunjung ke situ. Iya, iya, iya. Jadi mereka hanya cuman bikin namanya ya, gerbang ya. Namanya aja bagus. Tapi kalau misalnya dikelola dengan betul oleh pemerintah setempat, itu weekend enak di situ ya. enak sekali. Apalagi kan dia dataran tuh, datar. Berhadapan dengan laut. Dengan laut kan? langsung. Jadi sebetulnya itu selain daripada tempat untuk berlibur, weekend begitu, itu juga kan menghasilkan menghasilkan untuk daerah lah. Ya, penghasilan. PAD juga ya. PAD. Ya, ya, ya. Kira-kira misalnya orang masuk itu bayar berapa begitu? 2.000 kah? 2.000 kali 5.000 lah. 5.000 kalau untuk SPT kalau mahal. 2.000 ya. 2.000 lah. 2.000 kalau sudah 5 orang aja udah 10.000 ya. 10.000. Tapi kalau misalnya orang luar datang masuk di situ berarti ya di atas 5.000 lah. Ya, ya, ya. Kalau orang luar ya. Iya, 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 iya. Betul, betul. Tapi kalau masyarakat setempat ya jangan 2.000 aja. 2.000 aja sebagai kontribusi dia terhadap daerah ya. Iya. Oke. Baik. Tapi ini bagus ini kalau itu dijalankan ya. Sebetulnya bagus karena di sana itu tempat refreshing kan banyak. Kita punya daerah itu kan masih alami. Jadi banyak tempat yang kemudian bisa digunakan menjadi tempat wisata begitu. Selain daripada 2 tempat itu banyak sekali, cuman karena begitu. Kalau di tempat Ken itu apa? Tempat pulau di sana itu banyak ya. Pinggir pantai itu ya. Banyak sekali banyak. Di sana itu banyak tempat yang kemudian kita jadikan sebagai tempat wisata. Tapi yang dikenal di sana itu kan kayak dipanggil Soli itu, Danau Soli itu. Nah, itu yang menjadi ikon pertamanya ya, menjadi ikon wisata di sana. Selain daripada Danau Soli itu juga masih banyak tempat yang kemudian bisa dikunjungi oleh masyarakat. Wisatawan, ya, wisatawan lokal lah ya. Wisatawan lokal lah. Jadi sebetulnya udah bagus, pemerintah udah buat tempat wisata begitu, tapi tidak ada daya tarik. Iya, karena pengelolaannya, promosinya begitu. Betul, betul, betul. Kan kalau Taman Suropati kayak masyarakat kayak apa itu kayak Jawa-Jawa kan hidup di sana kan banyak. Apa ini? Transmigrasinya? Iya, transmigrasi. Dari Mereka Sulawesi. ini kan punya pengalaman bikin bakso, ya kan? Bikin batagor, iya. Tapi kan mereka Jawa bisa ada. bikin itu. Kalau enggak berarti sudah bikin makanan khas lokal. Kira-kira apa sih yang dibuat sama masyarakat? Ya, lalu mereka dikasih space untuk jualan di situ ya.
Jangan semuanya jadi warung kafe mahal. Orang makan di situ kan masih hitung-hitung. Udah malas duluan. 15 sampai 20 ribu kan mereka malas. Tapi bikinlah yang jajanan-jajanan yang 2.000, 3.000 gitu loh. Jadi anaknya juga kepingin ke sana itu nggak mau balik-balik ke rumah itu ya. Karena jajanannya harganya menjangkau. 2.000, 3.000 aja. Yang paling mahal ya 5.000 lah. Selain dari tempat makan ya, kayak kafe-kafe begitu. Tapi yang di sana kan didominasi sama kafe-kafe. Iya. Apa rumah makan begitu. Jadi orang mau anak-anak yang main ke sana juga kan malas. Karena uangnya nggak cukup. Betul. Nanti kalau kita lapar gimana dong? Lebih baik makan di rumah, beli roti atau kue-kue minuman di warung, kita ke sana aja nung. Akhirnya ya nah, perputaran ekonominya juga nggak jalan berarti. Dari pengunjung atau warga yang beli 1.000-2.000 yang ada di situ tadi, itu juga kan nanti ada pajaknya juga masuk. Tapi kalau dipakai mahal kan gitu. Mereka jualan di situ tapi nanti per minggu ya, per minggu atau per bulannya berapa gitu, bayar ke pengelola di situ tuh. Iya, daerah lah. Masuk ke kas daerah pengelola wisata begitu. Jadi supaya itu perputaran ekonomi itu berjalan. Teman-teman, itu problem di daerah Kabupaten Seram bagian Timur ya. Salah satunya dari sisi pariwisata. Ya. Jadi kalau pariwisata itu di sana itu semua tempat itu bisa jadi tempat wisata. Tetapi bisa. Problemnya adalah pemerintah ini tidak mau mengembangkan itu karena mungkin anggarannya nggak ada atau idenya nggak ada. Atau anggaran ada sih, malas. Ya kita nggak tahu. Idenya yang nggak ada. Idenya nggak ada. Ide itu mahal kayaknya. Mahal. Makanya bicara begini juga sebetulnya mahal ini. Mahal dong. Tapi nggak apa-apa. Ini buat edukasi. Tapi cara itu orang bayar mahal. Iya. Masukan dengan saran itu. Iya. Masukan dan saran. Masukan saran itu mahal. Betul. Tapi nggak. Ini kan buat ya siapa tahu pemerintah dengar gitu kan. Khususnya daerah SBT. Ya. Kemarin apalagi yang kemarin hari ini kan kayak selain daripada bangsa ini Republik SBT hari ini kan sudah mulai mempraktekkan penjualan orang secara ilegal. Iya. Kayak kemarin kan ada korban tuh. Pelaku kan sudah ditahan kemarin. Praktek penjualan orang secara legal kan sudah terjadi di SBT. Prostitusi ini kan. Jual orang untuk harga diri orang, untuk mau meraup uang dari situ. Uang itu kan kesalahan Pemda juga yang memberikan izin kan bisa juga dibiarkan kafe-kafe itu, karena mulai dari kafe-kafe itu lahirlah hal-hal begitu kan. Artinya ya nggak benar juga gitu loh. Cuman kan bagaimana kalau pemerintahnya begitu kan. Jadi ini catatan, terus masukan buat pemerintah bahwa weekend ini memang harus dimanfaatkan, dibuatlah fasilitas untuk warga itu uratnya tadi itu jangan sampai bengkok. Kusut. Bahasa sama ini tanah Jawa kusut. Kusut ya. Itu bahaya kalau kusut itu. Bu, tapi lo bisa sepau juga ya. Ini si tolu udah motor main. Tapi si Diana sih udah telame. Dia anak si Dite. Mahun tamalira. Oke kawan-kawan, itu informasi catatan sekaligus obrolan ya di Warang Bacarita di weekend ini dari Taman Suropati, Jakarta Pusat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Salam dari Beta Bung Rey. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Siap.